Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, yaitu Prasetyo Bima Santoso, merupakan perwakilan dari kelompok 4, akan melaporkan beberapa dokumentasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah kita buat untuk tiap konsentrasi, yaitu ada konsentrasi pemasaran, keuangan, SDM, dan operasi. Nah, di sini UMKM yang kita ambil ialah Asphalt Tires Motolife. Anggota-anggota dari kelompok 4 yaitu ada saya sendiri, Prasetyo Bima, ada Amanda Putri, Permatasari, ada Hermayani, Diva Aulia, dan Ima Hilmawati. Nah, jadi kurang lebih untuk profil singkat UMKM ini, jadi Asphalt Tires Motolife ini sebenarnya sudah berdiri dan mempunyai brand sejak pada tanggal 4 April 2019. Kurang lebih barang-barang yang dimiliki ada 5 jenis produk, yaitu kaos, lalu kemeja, sweater, topi, dan sarung tangan. Nah, ini merupakan hasil analisis berupa dari wawancara dan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, yang ini merupakan bagian pemasaran. Jadi strategi ini sudah dibuat oleh saudari Diva Aulia dan Ima Himawati. Gambaran lebihnya, dalam hasil wawancara, kita mengetahui bahwa media pemasaran yang digunakan oleh owner yaitu berupa menggunakan aplikasi sosial media seperti Instagram dan Facebook, lalu menggunakan e-commerce seperti Tokopedia untuk memasarkan produknya. Yang jadi masalah di sini ialah media pemasaran dan promosi ini masih terbatas gitu dalam segi penggunaannya, karena brand Asphalt Tires sendiri merupakan brand baru, jadi belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama yang segmentasinya khusus anak motor. Produk-produk yang dijual khusus mereka-mereka yang mengikuti komunitas motor. Dan masalah lainnya yaitu banyak produk serupa yang lebih terkenal daripada brand Asphalt Tires. Nah, maka dari itu ada 3 strategi yang dibuat oleh saudari Ima dan Diva, yaitu seperti membuatkan akun pada marketplace di aplikasi Shopee dan Lazada. Lalu ada pembuatan website khusus untuk menjual atau memposting barang-barang yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Dan yang ketiga adalah membuat berbagai macam promosi untuk diposting di Instagram dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan. Untuk kelebihannya sendiri, harga yang ditawarkan terjangkau, bahan yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik, banyaknya varian warna, desain, dan jenis produk, lalu proses pembeliannya mudah melalui sosial media. Untuk kelemahannya sendiri, adanya pesaing yang menjual produk serupa, produk belum banyak dikenal oleh orang lain, lalu masih sulit untuk mendapatkan kepercayaan konsumen pada brand yang baru. Yang terakhir ialah media pemasaran dan promosi yang digunakan masih terbatas. Untuk peluangnya sendiri, daya beli dan permintaan atas produk cukup tinggi karena target pasar yaitu untuk komunitas anak motor cukup banyak, terutama di daerah Bandung. Nah, yang keduanya, pemasaran produk yang lebih mudah dengan sistem digital dan dapat menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Tentu saja di sini ada kelemahannya, seperti munculnya usaha-usaha yang menjual produk serupa dan promosi gencar dari kompetitor atau para pesaing yang menggunakan teknik endorsement yang lebih efektif daripada kita. Dari analisis pesaing sendiri, di sini tuh kompetitor untuk brand atau UMKM asal Tires Motolife ini ada banyak ya, contohnya seperti Unionwell, Picker Stores, dan Riders Inc. Yang jadi perbedaannya itu dalam segi harganya seberapa besar, lalu segmen pasarnya di rentang usia berapa, dan jenis produk yang mereka tawarkan itu apa aja. Nah, kurang lebih ini digambar, yaitu berupa dokumentasi. Untuk produk baju yang dijual oleh Asphalt Tires Motolife, ini kaos
Nah, yang berwarna hitam, sedangkan yang Union Well berwarna abu-abu. Ini agak mirip lah sedikit-sedikit, tapi mungkin dari segi terkenalnya brand bisa mempengaruhi harga juga gitu. Yang kedua ada produk sarung tangan. Nah, yang jadi pembeda untuk brand antara Asphalt and Tires dengan Union Well yaitu kalau misalnya Asphalt and Tires menjual uh, produk jenis produk yang lain, kemeja dan sweater. Sedangkan kalau brand Union Well mereka menjual jenis produk seperti jaket dan tas. Itulah yang menjadi pembeda antara brand Asphalt and Tires dan brand Union Well yang sudah cukup terkenal. Nah, ini strategi pendampingan kurang lebih seperti ini yang sudah disusun oleh teman kami. Nah, jadi pada proses implementasi pertama, Saudari Ima dan Diva sudah membuat akun e-commerce, Shopee, dan Lazada untuk memudahkan penjualan. Seperti yang bisa kita lihat pada tampilan profil di depannya untuk Asphalt and Tires Motolife pada sebelah kiri. Lalu dalam memposting produk-produknya sudah ditentukan harganya. Contohnya untuk basic glove ada berharga 200.000, untuk kaos ANT yang berwarna hitam harganya 130.000. Dokumentasi untuk implementasi pertama seperti itu, pembuatan e-commerce Shopee dan Lazada. Lalu untuk proses implementasi kedua, kegiatan yang dilakukan oleh mereka yaitu membuat website khusus untuk UMKM dan menghubungkan situs web UMKM dengan Google Analytics. Nah, seperti biasa tampilan pada website di sini terlihat cukup menarik ya karena dari gambar masing-masing produk tuh cukup jelas dan bisa menarik minat kita untuk membeli. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Lalu untuk hubungkan situs web UMKM pada Google Analytics. Kalau saya lihat sendiri sih sebenarnya ini agak sulit ya. Tapi alhamdulillahnya teman saya mereka berdua bisa membuatkan Google Analytics ini untuk UMKM. Jika ingin mengakses atau melihatnya, bisa coba cek di link pada di bawah ini. Nanti untuk lengkapnya dicantumkan di dalam deskripsi ya. Nah, untuk progres implementasi ketiga, jadi kegiatan yang mereka lakukan yaitu membuat berbagai macam konten promosi, seperti membuat pamflet untuk postingan di media sosial. Nah, tujuannya itu agar konsumen lebih tertarik membeli produk UMKM. Pada gambar banner ini, kan di bulan Desember terakhir kali itu gencar-gencarnya promosi dari berbagai macam marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Yang trending itu bukan trending sih, maksudnya banyak promosi yang gencar pada tanggal 12-12. Nah, di sini juga kami tidak mau kalah, maka dari itu membuat diskon sebesar 20% untuk all item. Yang kedua, tentu saja teman-teman kami ini membuat iklan di Facebook Ads. Tujuannya juga sama agar mereka mengajak konsumen mengunjungi situs UMKM dan juga mengajarkan cara-cara membuat iklan tersebut. Next, selanjutnya adalah bagian keuangan strategi yang dibuat oleh Saudari Ermayani. Dari hasil wawancara sendiri, singkatnya, owner masih menghitung laba rugi menggunakan cara biasa. Di sini tuh yang jadi masalahnya yaitu owner masih belum memahami perhitungan pembukuan akuntansi, lalu pembukuan akuntansi ini masih ditulis secara manual sehingga harus menghitung ulang bila ada kesalahan. Adapun solusi-solusi yang dibuat oleh Ramayani nanti akan dijelaskan setelah data laporan keuangan. Untuk data laporan keuangan sendiri, di sini bisa kita simak ya bahwa modal yang dimiliki oleh owner saat mulai mengembangkan usahanya yaitu sekitar 5 juta, 3,5 sampai 5 juta dalam
per bulan sampai 3 bulan rentang waktu segitu. Untuk bahan-bahannya sendiri yang dikeluarkan untuk proses produksi, yaitu untuk produk kaos dan kemeja mungkin 110.000 untuk menghasilkan 3-4 pieces. Lalu untuk membeli bahan domba yang ukurannya 28x28 40.000, dan untuk topi yang setengah jadi yaitu 50.000. Untuk proses produksinya sendiri cukup lama, yaitu kaos dan kemeja 2 minggu, sarung tangan 2-3 minggu, dan topi 1 minggu. Nah, jasa produksinya untuk kaos dan kemeja 300.000, untuk sarung tangan 160.000, dan untuk topi 50.000. Harga jual sendiri untuk produk kaos yaitu 120.000, kemeja 160.000, untuk sarung tangan rentang 200-230.000, karena di sini ada 2-3 tipe lah untuk produk sarung tangan. Dan untuk topi sebesar 80.000. Di sini udah jelas ya keterangannya, pemasukannya yang mana dan pengeluarannya yang mana. Strategi pendampingannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk proses implementasi ke-1, Ermayani ini membuatkan format pembukuan piutang untuk UMKM. Nah, seperti yang kita tahu kan, owner tuh tidak memiliki format khusus dalam mencatat data keuangannya gitu. Hanya menuliskan pemasukan dan pengeluarannya saja. Nah, untuk proses implementasi ke-1 sampai seterusnya di bagian keuangan berupa contoh format. Nah, gambarnya di sini di bawah untuk proses implementasi ke-1. Lalu untuk proses implementasi kedua, yaitu Ermayani membuat pembukuan administrasi dan administrasi aset tetap UMKM. Formatnya di sini ada beberapa kolom, yaitu nomor, tanggal, uraian, debit, kredit, dan saldo. Untuk proses implementasi ketiga, di sini Ermayani membuatkan format pembukuan administrasi kas pada UMKM. Hasil prosesnya tuh formatnya seperti yang digambar, yaitu berupa buku kas umum. Jadi ada uraian seperti saldo, penjualan tunai, dan sebagainya. Lalu debit, kredit, dan saldo. Dokumentasi seperti itu. Dan yang terakhir, proses implementasi keempat, yaitu di sini ada ya pembuatan format pembukuan administrasi penggajian karyawan pada UMKM. Jadi nanti kan kalau misalnya owner akan merekrut seorang pekerja, kurang lebih formatnya seperti yang ada di gambar. Ada beberapa kolom, nomor, nama, mulai kerjanya dari kapan, dan akhir kerjanya jam berapa, lalu jumlah hari kerja, gaji per hari, dan total gaji. Nah, dari keempat proses implementasi ini tuh tinggal dibuatkan saja ke dalam Excel biar lebih mudah dalam perhitungan. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian SDM, strategi yang sudah dibuat oleh saudari Amanda Putri Permatasari. Kurang lebih dalam hasil wawancaranya ini, owner masih belum memiliki karyawan yang membantu dalam proses produksi, untuk membantu mencari bahan misalnya, dan dalam bagian pemasaran, misalnya seperti karyawan untuk memegang admin pada akun-akun sosial media UMKM yang UMKM miliki. Di sini tuh kurang lebih owner membutuhkan seorang karyawan tetap pada bagian desain dan atau content creator, serta bagian admin untuk memegang akun sosmed maupun mengelola digital marketing. Nah, masalah yang dihadapinya tuh untuk mengembangkan usaha ini kan cukup sulit ya jika dilakukan sendiri oleh owner. Maka dari itu, di sini kita memerlukan seorang karyawan tetap, minimal yaitu seseorang yang bisa membuat konten-konten menarik, yaitu seorang content creator lah, untuk membuatkan webinar yang menarik,
lalu video yang informatif dan bisa menarik minat para konsumen untuk membeli dari postingan-postingan yang dibuat dalam digital marketing, baik itu melalui Instagram, lalu marketplace-nya Lazada dan Shopee, maupun website UMKM itu sendiri. Untuk solusinya, ada beberapa strategi yang sudah dibuat, yaitu seperti ini. Ada 4. Namun dikerucutkan lagi menjadi 3 ya. Ada beberapa strategi yang disatukan. Nah, pada proses implementasi pertama di bagian SDM, jadi saudari Amanda ini membuat format job analysis seperti merekrut karyawan dengan identifikasi kebutuhannya seperti apa. Di sini yang kita butuhkan atau yang owner utamakan terlebih dahulu yaitu admin online shop, karena dari proses pemasaran sendiri sudah ada 2 akun Shopee dan Lazada, lalu satunya tuh website UMKM. Lalu sebelumnya juga owner sudah memiliki akun di Tokopedia menggunakan akun Instagram dan Facebook untuk memasarkan produknya. Jadi cukup banyak ya. Maka dari itu pekerjaan admin online shop ini cukup penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen nanti dan desain atau content creator. Di bawah ini merupakan dokumentasi yang berbentuk tabel yang sudah dibuatkan oleh saudari Amanda untuk jenis pekerjaan admin online shop maupun desain grafis atau content creator. Untuk job desk admin online shop ini kurang lebih ada 7 pekerjaan yang harus dilakukan, dan job desk desain grafis memiliki 5 jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Kriteria job spesifikasinya kurang lebih hampir sama. Untuk proses implementasi kedua, di sini yaitu membuatkan suatu sistem penilaian kerja atau performance appraisal yang sederhana jikalau owner ingin merekrut seorang pekerja tetap. Skala penilaiannya diukur dari poin 1 sampai 4 seperti keterangan di slide berikut ini. Nah, dari sini kita bisa mencontohkan bahwa kalau misalnya karyawan tersebut memiliki kinerja yang sangat baik, maka akan diberikan berupa reward seperti bonus gaji. Dan jika karyawan tersebut melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka akan adanya pemberian punishment berupa pengurangan pada gaji. Untuk proses implementasi ketiga pada bagian SDM, di sini Amanda sudah menetapkan kira-kira seberapa besar upah pegawai. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkannya bahwa ini adalah format sistem kompensasi sederhana. Pada gambar di sini, tabel ini kurang lebih ada 4 kolom, yaitu jenis insentifnya seperti apa, lalu pekerjaannya apa, deskripsinya, dan keterangan. Untuk admin online shop ini upah dasarnya 45.000, sedangkan content creator 60. Untuk transportasi dan makan jobnya 15.000 dan content creator 25.000 dan lain sebagainya. Untuk upah dasar dan transportasi maupun makanan ini merupakan insentif tetap yang akan owner berikan jikalau memiliki pekerja tetap nanti. Sedangkan untuk insentif yang tidak tetap seperti waktu jam kerja lembur, waktu lembur maksudnya, lalu bonus bulanan dan benefit sebagainya seperti cuti, lalu program pelatihan, pengembangan dan sebagainya itu berbeda tergantung tiap individu maupun jenis pekerjaannya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagian operasional yang dibuat oleh saya sendiri. Pertama-tama,
kurang lebih di sini kita dapat mengetahui bahwa jenis produk yang dimiliki owner ada 5 seperti yang di awal saya jelaskan, yaitu baju berupa kaos, kemeja, topi, sarung tangan, dan sweater untuk anak motor. Nah, karena adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh owner, maka harus adanya pengelolaan jenis produk mana yang mau didahulukan untuk diproduksi gitu. Jadi menyesuaikan antara stoknya dengan permintaan konsumen. Nah, di sini kan udah kita tahu masalahnya itu modalnya terbatas. Jadi jumlah produksinya juga tiap jenis produk kan harus dibagi-bagi. Lalu harga bahan bakunya bisa saja naik gitu, apalagi di situasi corona seperti sekarang ini. Dalam proses memproduksi pun membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 2-3 minggu. Oleh karena itu nanti ada saran alternatif yang akan saya berikan kepada owner UMKM. Nah, ini kurang lebih strategi pendampingan yang saya lakukan dan yang terrealisasikan ada 3, yaitu perhitungan forecasting permintaan atas produk, lalu menyusun desain anggaran kerja yang paling efektif, dan membuat sistem customer service. Sedangkan untuk pengembangan inovasi produk ini akan ditentukan sendiri oleh owner. Nah, gambaran konsepnya kurang lebih untuk yang pertama itu dalam menghitung data forecasting demand, di sini saya melakukan 2 macam perhitungan, yaitu dengan menggunakan data kuantitatif dari hasil wawancara dan data kualitatif dari melakukan survei pasar mengenai produk brand Asphalt and Tires. Lalu untuk program kedua ini yaitu desain aliran kerja. Jadi seperti yang kita ketahui sudah ada format desain aliran kerja yang menurut saya cukup efektif yang sudah dilakukan oleh owner. Maka dari itu di sini saya mencari bagian dalam supply chain manajemennya seperti dalam proses input. Di sini kita membantu owner mencari supplier yang menyuplai produk-produk bahan baku dengan harga murah itu dari mana aja dan harganya berapa. Lalu produksinya sendiri kan karena proses untuk masing-masing jenis produk kurang lebih 2-3 minggu, maka di sini saya menyarankan bahwa UMKM harus mencari konveksi lain jikalau ada konsumen yang memesan produk cukup banyak. Lalu di sini kalau misalnya owner memiliki mesin untuk menjahit atau membuat baju beserta karyawannya, maka sudah ada desain layout kerja yang bisa diterapkan untuk industri rumahan. Pada outputnya dari hasil barang produksi ini tuh saya membuatkan pengkodeannya seperti apa, lalu di sana ada proses packagingnya, dokumentasi packaging juga. Nah, saat mau memasarkan produk-produk ini, di sini tentu saja kita memerlukan suatu sistem pelayanan, yaitu customer service relationship. Nah, di sini itu saya membuat 2 bagian, yaitu sistem pre-order dan customize produk, itu yang sebelum mereka melakukan pembelian, dan survei kepuasan pelanggan setelah mereka melakukan pasca pembelian produk. Lalu yang keempatnya yaitu inovasi produk. Nah, kurang lebih dari survei pasar produk brand Asphalt Tires dapat kita simpulkan bahwa rata-rata 6 dari 10 orang lebih cenderung menyukai atau sangat meminati produk seperti sweater saat berkumpul dengan komunitasnya maupun mengadakan aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk linknya bisa diakses seperti yang ditampilkan ini. Lalu, ini proses implementasi ke-1. Jadi, di sini tuh saya menggunakan metode moving average atau time series ini. Nah, dari hasil wawancara, ini dihitungnya hanya 1 bulan untuk bulan November pada family produk atau keseluruhan produk. Nah, kira-kira hasilnya akan ada peningkatan 2 jenis produk yang terjual per bulannya jikalau owner melakukan promosi yang gencar.
Lalu dari data kualitatif, di sini bisa kita lihat bahwa dari 10 orang ini, mereka kebanyakan cenderung menyukai produk-produk yang kami tawarkan tuh seperti kaos dan sweater. Nah, dari hasil perhitungan data kualitatif ini, permintaan konsumen kurang lebih bertotal 17 dibagi 5, jadi jika dikalkulasikan, dibulatkan, maka akan ada peningkatan 4 produk di antara 5 jenis yang ada untuk laku gitu ke depannya, berkembang. Namun di sini tuh masih ada kekurangan, yaitu dalam perhitungan ini harusnya kita melakukannya per jenis produk biar lebih jelas, dan melakukan perhitungan juga mengenai tingkat error seperti mencari mean, median, dan satu lagi saya lupa itu apa. Lalu pada proses implementasi kedua, di sini saya berniat menyusun desain aliran kerja yang efektif, seperti supply chain management, mengawasi kualitas produk, melakukan pengkodean data barang, dan menyimpan produk jadi dengan rapih ke gudang. Seperti yang kita tahu, desain aliran kerja ini sudah cukup efektif ya. Kalau menurut saya sendiri sudah sudah direncanakan dan baik oleh owner. Nah, langsung saja ini dokumentasi yang saya cari gitu dalam supply chain management. Pertama dalam proses itu sendiri. Di sini saya mencari dari Tokopedia dan konveksi bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, kurang lebih untuk produk per rollnya yaitu 102.500, untuk topi polosan satuannya yaitu 40.000, dan lembar kulit domba yang asli 28x28 40.000. Ini masih kasarannya aja. Lalu untuk proses produksi, untuk berjaga-jaga, saya menyarankan owner untuk mencari konveksi lain sehingga dalam proses pembuatan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa diestimasikan 1 minggu, 3 atau 4 hari lebih produk ini bisa jadi jika ingin membuat 2-3 lusin. Contohnya kaos maupun kemeja. Untuk layout kerjanya sendiri, di sini saya menyarankan owner untuk memiliki mesin jahit sendiri dan dan pegawai yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Alasannya adalah karena jika ada permintaan konsumen mendadak ataupun stok produk yang dibutuhkan kurang dan ingin melakukan pengembangan inovasi produk yang langsung diimplementasikan, maka baiknya sih mempunyai karyawan yang bisa membantu owner untuk mencoba membuat atau memproduksi produk itu gitu. Nah, untuk outputnya hasil barang produksi. Di sini ada pengkodean mengenai data-data barang yang sudah jadi dari nama produknya seperti pada tabel di sebelah kiri dan nama-nama kodenya di sebelah kanan. Nah, ini merupakan dokumentasi kelompok kami melakukan proses packaging di rumah owner sendiri. Nah, contoh packagingnya pada gambar sebelah kanan. Cukup menarik ya kalau saya lihat di sini. Untuk implementasi ketiga dan keempat itu sebenarnya sama. Jadi ini tuh merupakan sistem pelayanan yang inovatif gitu, yang terbaru. Itu mengenai customer relationship management. Nah, untuk part satunya ada bagian pre-order produk jika mereka ingin memesan produk ke kita. Dokumentasinya bisa dilihat dari gambar ini, contohnya seperti itu, dan kalau ingin mengakses linknya bisa lihat di hasil proses. Begitu pula untuk part 2-nya, itu bagian survei kepuasan pelanggan. Nah, ini merupakan foto produk dan dokumentasi pendampingan. Jadi ini produk-produk yang ditawarkan oleh UMKM
Asphalt and Tires Motolife. Ini kaosnya 120.000, ini topinya 75.000, ini sweaternya harganya 220 dan ada kemejanya 210. Sarung tangannya ada 2 jenis, Enchika Glove dan Basic Glove, harganya 230 dan 200.000. Nah, dokumentasinya ini merupakan pertemuan yang kita lakukan dengan owner. Pertama, kita melakukan pengumpulan data wawancara terkait UMKM secara tidak langsung atau menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang pertemuan kedua, kita datang ke tempat owner berdiskusi, namun hanya sempat merekam voice recorder aja, bisa diakses linknya di situ. Lalu pertemuan ketiga, kita sebenarnya sudah datang lagi kembali ke owner untuk membantu dan berdiskusi mengenai proses yang telah kita lakukan, namun kita tidak sempat merekam dengan video. Oleh karena itu, kita cantumkan aja di sini. Lalu yang pertemuan keempat, yang terakhir kali mendekati proses terakhir, yaitu kita bertemu langsung juga ke rumah owner, berdiskusi terkait proses pendampingan yang mau selesai, dan membantu proses packaging produk. Nah, kurang lebih ini adalah ringkasan singkat dari proses yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, beserta dokumentasi yang kita tautkan dalam proses pelaporan. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.